belakangan ini aku ngerasa ada yang aneh. Perasaan ini tuh bukan cuma sekali dua kali. Itu cuman mimpi buruk, Wen. Gimana kalau kita semua healing? Bahwa waktu ketemu aku tuh udah bawa judul Lampir ini sendiri. Cuman ketika itu kita belum kembangin terlalu jauh ya. Dan sampai kita cari tahu si sosok lampir ini gitu. Ternyata ini tuh adalah sebuah mitos gitu dari sebuah kepercayaan di sebuah daerah gitu. Kalau ada sosok perempuan yang pengen jadi perempuan tercantik gitu. Dan itu tuh pas ngebaca mitos itu tuh ini, wah ini bisa banget di konsepnya jadi horor gitu bagian itu gitu. Jadi dari situ kita kembangin sampai sejauh ini sih gitu. Di 10-an tahun yang lalu sih, dan memang dulu pas kecil tahulah sama sosok Pak Lampir. Tapi kalau misalkan kita meremake itu kan udah kurang modern lah gitu. Pengennya tuh kayak dulu film Tuyul, kayak modernisasi dan membuat dengan gaya yang berbeda. Tapi kita tetap ambil intrik-intrik dari Mak Lampir sendiri, which is dia pengen cantik dan abadi. Dan I love horror films, aku suka banget dari dulu. Dan kebanyakan film-film yang aku produserin dan aku bintangi juga banyak film horor. Tapi kebanyakan film horor Indonesia tuh pesugihan, santet, kesurupan, sekarang horor religi gitu. Aku tuh pengen horor yang cuma fun aja gitu, sebuah permainan kematian, sebuah misteri gitu yang membuat orang menebak-nebak siapa sih, kenapa Agnes mati, siapa pembunuhnya, ternyata ada di baliknya itu ada siapa-siapanya lagi gitu. Dan permainan tebak-tebakan dan misteri itu yang membuat aku tertarik sama konsep seperti ini. Yuk. Setelah dari sini, aku yakin kamu bakal balik happy dan normal lagi. Welcome guys. Bangunan ini udah berdiri dari sejak ya sebagai OTT dan memang secara secara data kan kami juga sering produksi dan aktif di bidang industri OTT ya. Kami melihat bahwa banyak sekali peminat konten horor. Jadi memang selaras dengan tren yang ada di layar lebar gitu. Awalnya sih kami memang dari dulu pengen masuk ke film layar lebar, tapi belum sempat memberanikan diri gitu ya. Tapi ketika kita ketemu dengan timnya Mas Kandi, dengan timnya Mas Philip juga, dan juga Mas Kenny gitu ya, mereka sangat nge-push kita juga sih untuk bisa memberanikan diri, akhirnya bisa nyebrang ke sini gitu. Agak maksa ya. Enggak juga sih, saya rasa juga secara judul Lampir itu kan, saya yang dulu mungkin nggak terlalu ngikutin film horor, siapa sih nggak tahu Lampir gitu. Secara ini udah kuat. Iya, kami juga masuk dari segi promosi dan distribusi, kami merasa bahwa judul ini sangat kuat untuk kita push juga dari semua angle media, mau itu social media, TV, radio, dan seterusnya gitu. Jadi memang secara IT kami percaya bahwa si Lampir ini bakal take off di layar lebar. Karena ini bukan film pertama aku, tapi ini lead pertama aku. Jadi memang bebannya sungguh luar biasa ya. Tapi I'm very lucky because here semuanya di depan sini ini adalah keluarga aku yang sangat-sangat membantu. Terima kasih kalian. Kita sangat solid, sangat kompak. Jadi memang semuanya itu terasa sangat-sangat ringan. Apapun yang kita kerjakan, karena kita melakukan itu bersama-sama. It's a collective. Ini kerja kolektif ya. Jadi bukan cuma satu orang, dua orang, tapi kita semua sama-sama di sini. apa, Nas? Kalau kata teman gue sih ini dari tahun 1900-an. Jadi tempat ini tuh turun-temurun dari keluarganya. Dengerin gue ya, kalau sampai lo bertingkah, habis lo sama gue. Aku nggak menyangka bahwa syuting film itu akan secapek dan melelahkan ini sih. Lebih capek mental, terus tenaga, energi, waktu. Dan ternyata aku baru menyadari tim yang solid, tim yang enak itu akan membuat pekerjaan kita 80% lebih mudah gitu. Dikarenakan aku yang belajar acting itu merasakan bahwa setiap karakter, setiap film ada tantangannya sendiri-sendiri. Dan horor pun bukan berarti sepanjang film kita akan merasa ketakutan terus atau menangis terus gitu kan. Tapi
layer-layer karakter tuh banyak banget, layer-layer ekspresi banyak banget, dan tim yang kompak membuat kita jadi lebih mudah untuk dapetin feel-nya gitu. Dan ini aku rasain banget di proses syuting Lampir. Aku butuh referensi sebenarnya kan. Jadi untuk referensi aku minim banget, dan ini benar-benar pengalaman pertama aku. Jadi sama seperti yang lainnya, aku di sini ngerasa lebih mudah dan terbantu karena teman-teman yang luar biasa suportif. Coach kita Om Yayu Unru almarhum, dia juga luar biasa dengan sabar, dengan open. Dia urus kita semua dari nol, bedah naskah sampai akhirnya kita jadi. Itu dia sangat membantu juga. Iya, asik banget ya. Aku Apa, Nas? Kalau kata teman gue sih ini dari tahun 1900-an. Jadi tempat ini tuh turun-temurun dari keluarganya. Dengerin gue ya, kalau sampai lu bertingkah, habis lu sama gue. horor komedi di baru ini aku dapat horor thriller, biopik, tragedi dan politik. Jadi Ingat gak ini musikal? Oh ya, ada ini horor musikal. Kalau misalkan benar nanti ya Mbak Karissa ya, nanti ada horor musikal gitu. Dia, tapi awalnya dia tuh nggak mau peran Rizky. Iya, maunya Agnes juga. Karena sebagai aktor tuh nggak bisa nyanyiin Reza Rahadian. Reza Rahadian pernah menjadi Habibie, jadi aku harus menjadi perempuan kan. Harus menjadi Agnes ya. Tapi ya sih, aku pertama kali dikasih tahu Gandhi juga, emang ini perannya seperti apa, terus skripnya seperti apa, dan aku melihat ada potensi. Dan juga aku penasaran juga kerjasama dengan Pak Kenny kan, Mas Kenny waktu itu kan sutradara yang belum terlalu ada ya filmnya. Mas Kenny waktu itu baru Jalan Satu ya, kayak gitu. Dan iya sih bersyukur ini adalah salah satu keputusan terbaik di dalam perjalanan hidup dan karir gue. Hai, saya Ardina Rasti. Di film Lampir saya berperan sebagai Agnes. Saya sebagai Ardina Rasti sudah mulai karir saya di dunia film di usia 13 tahun, dan film Lampir ini adalah film ke-18 saya. Namun film Lampir ini sangat istimewa di hati saya karena solidaritasnya, kehangatannya, ketulusannya, dan yang pasti cerita yang menghibur. Jadi semoga film Lampir juga bisa menghibur teman-teman pecinta horor di Indonesia. Dukung terus film Indonesia. Ada sesuatu yang kalian harus lihat di rumah ini. Tak ada cara untuk kembali. Hanya tersisa satu. Dan sisanya